Sementara misalnya kita ini membuat itu dengan sementara misalnya Toyota Wish itu kan Anda bisa lihat tuh ban berjalan itu ya, kalau saya lihat di story itu mulai apa namanya body itu beda sendiri kan itu di bagian divisi, kemudiannya mulai dari itu masangkannya, setelah itu kemudian mesin kan itu dirakit, kemudian ada suatu pertemuan itu antara body dan itu ya, kemudian dirangkai dan akhirnya menjadi suatu mobil kan gitu ya. Tapi Xiaomi buatnya nggak kayak gitu ya, karena mungkin ini kan mobil listrik ya, mungkin beda ya. Nah Tesla juga beda lagi kan itu, jadi itu udah beda mana yang, nah intinya adalah bagaimana kita tuh unggul kan, itu kan sama-sama mobil listrik kan gitu, kita mau tinggal apa Tesla sama Toyota kan gitu ya. Ya ini sama-sama mobil tapi ini beda nih ya, dia apa namanya, ini mazhabnya beda kan gitu, bahkan yang satu sophisticated kan gitu, yang satu masih menggunakan ban berjalan kan itu. Jadi kalau Toyota itu jelas kesalahannya itu bagaimana dia minimal kan gitu, betul-betul. Tapi kalau Tesla ini kan setiap saat kan bisa berubah kayak gitu. Kalau Toyota nggak bisa kayak gitu ya. Nah seperti itu ya. Nah nanti mana yang unggul ya kita buktikan nanti ya. Nah nanti pasar kan yang akan menentukan ya, apakah itu nanti dia akan unggul atau tidak ya. Maka bagaimana dia mempunyai yang namanya keunggulan kompetitif ya. Yang hari ini akan kita bahas yaitu analisis internal. Kemarin kita sudah dimulai bahwa manajemen strategik atau proses manajemen strategik itu dimulai dari visi dan misi. Ya, dari visi dan misi. Ya, itu coba saya dibacakan salah satu ya, visi dan misi, contoh visi dan misi. Ya, nanti diterangkan ini ya. Kita akan ya satu atau dua gitu untuk membuktikan bahwa ini penting kan gitu. Visi dan misi itu penting. Memang ya bahwa visi dan misi itu masih banyak yang visi-visian dan misi-misian ya. Itu kadang-kadang cuman nempel di tembok-tembok itu tapi dia nggak tahu sebetulnya, supaya ya yang penting ada visi dan misinya kan itu ya. Tapi ini justru ini dengan visi dan misi kan kita ini kan kemarin menjadi tahu ya, what is our business kan gitu ya. What is our business? What do we want to become? Kita ini ingin jadi apa kan gitu. Itu dari visi dan misi ya. Maka kita lihat itu kemarin contohnya beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah established, misalnya Gojek itu dia punya visi dan misi yang jelas kan itu ya. Dia nggak apa ya, Gojek misalnya dia itu visinya bukan mengantar orang kan, bukan kan itu ya, bukan ya, dia punya visi yang apa namanya, yang visioner kan gitu, punya visi ke depan kan itu ya. Ya coba silakan ya satu atau dua orang ya yang silakan ya. Jadi kita akan diskusikan ya. Ini loh visi yang powerful tuh kayak gini. Ya silakan. Bisa saya ya Pak? Ya oke, silakan Mas Rinaldi ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Untuk saya ambil contohnya itu di tempat saya bekerja, yaitu PT Sawit Sumber Mas Sarana. Visi di tempat kami itu Pak, menjadi perusahaan perkebunan kelas dunia, tapi biasanya digunakan dalam bahasa Inggris, becoming the best world class plantation company Pak. Apa? To be apa? Menjadi perusahaan perkebunan kelas Perkebunan dunia. kelas dunia. Nah, ini visinya perkebunan kelas dunia kan gitu ya toh? Ya. Betul Pak. Nah, itu coba Untuk dijabarkan ini bagaimana bisa what is our business-nya itu gimana ini? Ya, ini kelas dunia ya, nggak kaleng-kaleng nih ya, plantation ya, plantationnya word plantation kan gitu ya. Ini kan nggak ya Pak. kaleng-kaleng ini ya. Nah, coba Mas Nadi, supaya teman-teman tuh ini loh visinya, kalau yang namanya tadi kan ada kalau misalnya seperti word class kan gitu ya, ini ya, ini kan jelas ya. Ya coba Mas Nadi, mungkin ya dari situ kita harus Mengapa melihat ya betapa yang namanya keunggulan itu kan jelas ya. Plantation kelas dunia loh ini ya, world ya, class ya. betul. Coba silakan. Kenapa perusahaan berani membuat seperti itu? Yang pertama, basis perkebunan kelapa sawit itu ada di Indonesia, Pak. Yang kedua, dari sekian banyak perusahaan perkebunan yang ada di Indonesia itu masih bisa dihitung dengan jari, Pak, yang udah TBK.
Ketiga, untuk saat ini perusahaan itu udah TBK dan sudah menerapkan yang namanya sustainable, Pak. Artinya hampir semua produk perusahaan itu sudah diolah dan menjadi berpenghasilan, Pak. Keempat juga untuk saat ini sudah tersertifikasi HAM juga, Pak. Apa yang terakhir apa tadi? Tersertifikasi HAM, Pak. Tersertifikasi. HAM, Maksudnya iya. apa itu? Artinya perusahaan sudah menjaminkan semua karyawannya itu dan penerapannya sudah sesuai dengan undang-undang dan hak asasi manusia, Pak. Emang ada hubungannya dengan hak asasi manusia itu? Gimana itu, Mas? Ada, Ceritanya Pak. gimana itu? Sertifikasinya BHRIC namanya, Pak. BHRIC kan itu ya. Saya baru dengar ya. ya. Jadi tidak semua perusahaan punya sertifikasi ini ya? Tidak semua, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang ini kan menerapkan green itu misalnya ISO 7000 misalnya atau 14000 kan gitu. Ya model-model kayak gitu ya. Ini sertifikasinya gitu ya. Kalau itu semua udah ada, Pak. Kalau udah ada ya. ISO, RSPO, ISCC udah, Pak. Tapi kalau yang BHRISC ini memang masih sangat rare ya. Rare ya. Iya. Oh tadi ya ini kan masuk kategori rare ya. Wah ini ya tidak semua ya. Pasti unggul kan gitu ya. Ya. Itu standar sertifikasi internasional bisnis dan hak asasi manusia, Pak. Oh, udah sampai ke sana ya. ya memang begitu ya. Namanya aja world class kan gitu ya. Jadi nggak sekedar plantation biasa kan gitu ya. Ini world class kan gitu. Betul. Ya, jadi what is our business-nya kan jelas ya ini ya. Jadi menjadi perusahaan tadi perkebunan yang kelas dunia gitu. Ya. Nah, di Indonesia ada berapa nih yang model kayak gini? Yang setara maksudnya. Kalau saya baca, Pak, hampir semua perusahaan perkebunan yang udah TBK itu memang tujuannya menjadi perkebunan terbaik, Pak, kelas dunia juga, Pak. Gitu ya. Nah, ini kan kalau ini kan tidak hanya sekedar keunggulan kompetitif, tapi juga keunggulan komparatif ya. Ya, komparatif itu keunggulan yang dimiliki oleh satu negara. Jadi nggak bakal dimiliki oleh misalnya Singapura kan itu, nggak mungkin kan itu. Jepang kan itu, nggak mungkin kan itu. Kita punya keunggulan kompetitif, juga punya keunggulan komparatif. Ya, ini plantation ini kan salah satu ya, keunggulan kompetitif juga keunggulan komparatif. Kan gitu ya. Ya, yang keunggulan sumber daya alam yang dipunyai oleh suatu negara, salah satunya Indonesia. Karet itu juga sebetulnya kita itu keunggulan ya, punya keunggulan ya. Kita itu bersaing dengan Malaysia. Cuman kita tuh nggak bisa ngolah itu karetnya itu. Ternyata yang untuk kawatnya itu kita nggak bisa produksi. Jadi kita kalau hanya karet-karet gitu ya nggak ada value-nya kan itu ya. Nah, ya kita ini juga misalnya nikel misalnya gitu ya sebagai bahan baku misalnya baterai, tapi litiumnya nggak di sini gitu ya. Nah, jadi litiumnya nggak sini, kalau baterai nggak ada litiumnya gimana dong ya. Nah, jadi tinggal kita nanti mau ikut blok mana nih, blok Brasil ya, di Jepang atau apa, itu ada beberapa blok, tinggal kita belum mengikuti, kita akhirnya ikut yang mana kan gitu ya, mau ikut yang rombongan yang mana kan gitu, grup yang mana kan gitu ya. Nah, jadi kita ini memang penghasil nikel, yes, absolutely itu ya, tapi jangan salah ya, yang namanya litiumnya kita nggak punya gitu ya. Jadi memang itu kita harus kolaborasi, sama seperti plantation ini ya, kita memang makanya kalau bisa ya diolah kan itu tadi ya, tadi renewable tadi ya. Jadi memang nggak bisa lah. Kalau kita hanya mentahan itu kan kita nggak ada value-nya kan itu. Sekarang kan nggak boleh ya. Ya ekspor. Kemarin itu kita jualan bahan baku itu kan sekarang kan sudah nggak boleh lagi, dilarang ya, karena itu keunggulan kan gitu. Harus menjadi minimal ya barang setengah jadi kan gitu ya. Nah, seperti itu. Maka kayu-kayu dulu kan ada illegal logging itu ya gitu ya, dimasukkan ke sungai itu karena memang murah kan gitu ya. Jadi nggak ada value-nya, nggak ada kan gitu. Ketika sudah diolah kembali lagi kan itu.
kita minyak gitu, kita minyak bumi nggak diolah ya, yang itu ketika kembali masuk ke sini jadi premium, jadi ini ya, jadi Pertamax itu kan akhirnya ya loh, value-nya kan ya kita nggak bisa kan itu. Maka di Blok Cepu itu ya kemudian ada beberapa dosen ya itu dia konsesinya, jadi karena apa kita nggak punya teknologinya ya untuk mengambil minyaknya kan seperti itu. Ya, jadi mereka punya keunggulan memang ya. Ya, itu ya. Satu lagi mungkin teman-teman. Ya, itu tadi. Terima kasih ya Mas Renaldi ya. Jadi ini salah satu contoh ya. Kalau ini kan mungkin pesaingnya kan sedikit ya. Jadi tapi jelas ya, walaupun pesaingnya sedikit tapi dia tetap yang namanya keunggulan tetap diterapkan. Ya, tadi ya menjadi world class plantation kan gitu. Ya, itu jelas. Konsekuensinya kan jelas ya. Dia punya beberapa yang harus misalnya sertifikasi dan lain sebagainya ya. Ya. Oke. Silahkan. Satu lagi yang tadi ini sudah mewakili kaum Adam gitu ya. Ya, silahkan ya. Ini yang mewakili kaum Hawa ya, silahkan ya. Biar suaranya seimbang gitu. Ya. Halo. Itu ada banyak nih di sini ada siapa ini? Ada Adevia Perdana, ada Ayu Tria, ada. Silakan. Nih. Ya. Silakan Mbak Ayu ya. Oke, terima kasih Pak. Di sini saya mengambil visi misi dari PT Matahari Department Store Tbk. Di sini dia memiliki misi yaitu menyenangkan pelanggan dengan menyediakan fashion yang aspiratif, bagus, nyaman, dan terjangkau. Nah, visinya itu adalah menjadikan Partial Gaya Hidup Omnichannel terbuka sebagai in-house of specialist yang berpusat pada pelanggan gitu. Jadi misinya Matahari ini memang sih dia sesuai dengan misinya gitu. Dia selalu menyediakan fashion yang sesuai dengan seperti kalangan ibu-ibu atau bapak-bapak, anak, hingga orang dewasa gitu. Jadi dia selalu menyediakan fashion trendnya gitu. Nah itu sih yang menurut saya dia mampu menarik pelanggan gitu. Karena kan di sisi lain memang juga dia nyaman tempatnya, apalagi terutama pelayanannya gitu. Terus untuk visinya ini juga sesuai, sejauh ini saya menilai sih sesuai dengan visinya ya. Jadi dia menjadikan in-house of specialist gitu. Dari banyaknya ya industri retail gitu, dia mampu untuk bersaing gitu. Dia memberikan penawaran yang menarik seperti promosi ataupun diskon untuk pelanggannya, dan tempat belanja juga itu bisa diakses melalui websitenya atau platform yang lainnya gitu. Jadi fitur-fitur yang tersedia di websitenya juga menurut saya itu cukup efisien karena dan menu-menunya juga cukup mudah untuk dipahami berbagai kalangan gitu sih Pak. Ya, oke. Thank you ya, Mbak Ayu. Ya, memang kita bisa melihat ya bahwa di industri retail ini kan memang yang paling pertama kali tergerus ya, disrupsi ya, ya kemarin ya. Ya, memang Anda bisa melihat sejak 7-Eleven 2014 tuh ya, hengkang dari Indonesia, kemudian diikuti oleh beberapa ini ya industri retail kan itu, termasuk Matahari gitu harus menutup berapa gerainya kan itu ya, outletnya Hypermart ya, terus apa, hampir semuanya kayaknya menutup beberapa ya. Kalau semuanya kan hanya 7-Eleven yang gitu ya, tapi hampir semua Matahari juga sudah menutup beberapa gerainya kan itu ya. Makanya visinya harus jelas. Kalau dia hanya misalnya menyediakan grosir itu ya habis deh kan gitu. Tadi apa visinya apa? Apa Mbak Ayu tadi? Visinya apa? Oke, visinya itu menjadikan Partial Gaya Hidup Omnichannel termuka sebagai in-house of specialist yang berpusat pada pelanggan gitu sih Pak. Nah, ya saya kira ini kan bagaimanapun juga ya itu
apalagi tadi ada omni channel gitu, dia bisa memasarkan secara offline maupun online kan gitu ya. Nah, Iya, betul. ya saya kira ini ya cocok kan gitu. Jadi apapun misalnya nanti tren ke depan itu tetap ya sesuai dengan apa keinginan pelanggan. Saya kira di industri retail ya gitu ya. Ya oke, terima kasih Mbak Ayu dan Mas Rinaldi yang sudah memberikan gambaran ya, wawasan bahwa visi itu memang tidak hanya sekedar jadi-jadian ya, visi-visian yang hanya menempel di tembok-tembok ya. Tapi ini menjadi apa ini? Menjadi guidance kan itu ya. Menjadi way of life kan itu ya. Nah, jadi pertanyaannya apakah visi dan misi itu bisa berubah? Bisa, Pak. Bisa. Mbak Rizka, setuju? Setuju nggak? Setuju, Pak. Setuju ya. Jadi visi dan misi, ya. Visi dan misi saya kira ya harus memang apa ya, harus dinamis, ya gitu ya. Ya kita aja di dunia pendidikan itu kan juga sudah beberapa kali kan merubah ya visi dan misi itu dirubah ya. Jadi merubah itu menyesuaikan fleksibel, menyesuaikan zaman ya. Saya kemarin barusan di program studi itu juga merubah misi kan itu, sesuaikan ya. Jadi memang yang kemarin itu kan sampai tahun 2025 kan itu ya, ini terus nanti ada lagi kan itu. Jadi membuat visi dan misi itu bisa pakai timeline juga bisa kan itu sampai sekian. Jadi terukur kan itu ya. Memang ke depan tapi ini terukur kan bisa kan itu. Kalau misalnya ini sudah tercapai kita bisa, apalagi kalau belum ya bisa kita lanjutkan kan itu. Seperti itu. Ya. Ya, jadi visi dan misi itu kan khususnya visi itu kan bukan firman Tuhan ya, jadi bisa berubah kan itu ya. Nah, sesuai dengan justru kalau kita nggak berubah itu yang ya, maka matahari itu nanti bisa berubah ya, bisa juga kan itu. Beberapa sudah merubah visinya ya, Garuda beberapa perusahaan-perusahaan itu sudah berubah kan itu visinya kan itu, menyesuaikan keadaan, menyesuaikan apa zaman, tren ya dan kebutuhan ya. Terutama bagaimana dia hubungannya dengan pelanggan dan lain sebagainya. Oke, hari ini ya saya akan melanjutkan ya, bisa dibuka itu di kalau Anda ya ini saya ambilkan dari Michael Heath ya, tapi nanti Anda juga bisa baca dari bukunya David ya, itu juga saling melengkapi ya. Jadi kalau bukunya ini beda-beda. Kalau di bukunya Michael Heath kita ingin melihat external environment itu industry attractiveness. Industri itu menarik atau enggak kan gitu. Tapi kalau di David tuh nanti ada apa? Itu lebih banyak ke metrik ya, EVAS. External faktor metric analysis kan itu. Analisis metrik ya. Nanti di situ itu saling melengkapi kan itu ya. Jadi nanti kita soalnya kita berkepentingan ini nanti di kuadran mana kan itu. Ketika nanti di ini ada 4 ini kuadran ya. Jadi nanti di kanan atas itu ada di atas itu di kuadran atas itu ada kiri kanan, bawah itu kiri kanan. Ketika kita ini di kanan atas, wah itu biasanya kan agresif. Wah itu adalah harapannya ada semua entitas perusahaan itu ya di sana. Kalau di sana itu banyak pilihan strategi yang bisa kita gunakan. Nah kan gitu ya. Nah nanti tergantung nanti berapa ya. Jadi nanti bisa dilihat di contoh-contohnya itu yang sudah saya berikan itu ya, ada Apple. Nah Anda bisa melihat, menganalisis, termasuk di laporan keuangan itu kan bisa dilihat itu. Di situ dimasukkan juga laporan-laporan keuangan. Ya, oke kita mulai. Tujuannya adalah untuk menganalisis semua lingkungan eksternal. Jadi kenapa ini penting ya, ini bahwa analisis lingkungan eksternal itu penting. Kenapa? Ini kan berubah ya setiap saat. Ya, jadi tidak bisa terkontrol, uncontrollable, benar ya? Ya, seperti apa yang paling apa? Ini nanti kita kan bisa ini kita langsung saja lihat nih, misalnya lingkungan nanti ada 3, yaitu yang paling luar itu disebut dengan general environment. Di situ ada economic, ada social, cultural, global ya. Terus kemudian ada politik ya. Terus kemudian ada apa?
ada demografik, itu kan lingkungan yang apa ya, yang tidak bisa kita kontrol sama sekali, ya, globalisasi, ya. Jadi misalnya kita ini kok rupiah ini, kemarin tuh kita sampai 16.000, sekarang udah 15.000 berapa kan gitu, ya. Nah ini kadang-kadang kita nggak ngapa-ngapain tapi kita kok tiba-tiba kok kuat, tiba-tiba kita ini lemah, ya ini karena ini ada pengaruh global kan itu. Teknologi itu juga kita bisa melihat bahwa kita ini sekarang di revolusi industri keempat, ya. Teknologi yang digunakan sudah biasa teknologi seperti Internet of Things kan gitu ya. Ini sudah diaplikasikan ke banyak ya teknologi apa Internet of Things ya, kemudian ada AI ya, kemudian ada robotik dan lain sebagainya. Ini kan nggak bisa kita anu lagi kan gitu ya. Bahkan pemerintah pun sekarang udah juga memakai ini ya, Dirjen Pajak pun juga udah pakai AI kan gitu. Nanti kita mungkin nggak perlu lagi mungkin ya seperti di negara maju mengisi SPT itu nggak, udah langsung ketika kita ini pendapatannya sekian itu kan kita itu kan udah diatur misalnya gaji kita ini sekian itu 5% kan itu bayar pajaknya kan gitu ya. Jadi kalau gaji saya itu sekian itu kan tidak langsung. Ketika sekian di bawah misalnya 50 juta itu berarti kan masih 5%. Ketika jadi terus menerus kan gitu ya. Terus kemudian ketika saya bertambah setiap bulan itu nanti ada batasnya. Oh, berarti nanti saya 15%-nya kapan itu udah otomatis kan itu. Kan itu. Kalau sekarang ini kayaknya masih dipotong 5% ya Mbak Septi. Nggih, Pak. Tapi ya. sudah menggunakan TER juga ini kalau Pak. Iya. Jadi kalau kayak saya ini kan mestinya udah nggak 5% ya Mbak ya, mestinya ya. Mestinya di suatu titik ini ya. Itu ada aplikasinya atau gimana itu? Sudah atau manual? Belum Pak. Masih manual. Belum masih ada. manual. Nah, maka dengan teknologi ini artinya gini, kita ini kan sebetulnya udah bayar pajaknya kan udah tumpuk-tumpuk sebetulnya ya. Nah, itu sudah jelas itu nanti ya. Jadi kapan saya harus dipotong 5% ya, kemudian ini juga kan gitu. Kalau ada nanti pengembalian dan sebagainya itu bagaimana ya. Nah, ini bisa dengan teknologi ya. Bahkan Dirjen Pajak pun juga udah pakai teknologi apa? Ini apa saya kok lupa ya, yang membantu selain AI itu ya, blockchain maksudnya, yaitu blockchain. Jadi ini ditelusur tuh nanti. Jadi kita ini nanti yang namanya kebocoran itu nanti semakin kecil kan itu ya. Nah ini teknologi ya, kayaknya sekarang ya seperti parkir dan lain sebagainya itu kan sekarang ya juga sudah untuk untuk mengeliminasi ya yang namanya pungli misalnya seperti itu ya. Nah itu udah pakai teknologi nih. Ya sudah banyak sekarang parkir itu nggak perlu manusia sebetulnya ya, nggak perlu itu ya pakai e-wallet itu udah beres sebetulnya, nggak perlu tuh manusia lagi kan itu ya. Kalau ada manusia itu coba Anda perhatikan juga jenuh ya, cuman kayak gitu ya. Makanya sekarang udah pakai e-money kan itu udah teknologinya udah kayak gitu. Politik ini juga demografi, ekonomi ya. Ekonomi kemarin udah saya share bahwa kita ini 5 bulan terakhir ini devaluasi. Itu artinya apa ya? What it means itu kita sebagai manajer di tingkat strategik itu kita harus tahu kan gitu ya. Kalau inflasi kita biasa kan gitu ya, inflasi. Lah ini kita devaluasi dan 5 bulan berturut-turut. Oh kita pernah tahun sekian itu artinya apa kan gitu. Tapi kalau dilihat di media itu kan kayaknya serem-serem ya. Padahal sebetulnya enggak kan gitu. Kalau kita belajar ilmu ekonomi sebetulnya enggak kayak gitu ya. Nah maka kita ini belajar kan itu ya. Kita kenapa belajar ilmu ekonomi? Jadi kita enggak gampang shock gitu ya, enggak gubunan gitu. Wow, terus kita enggak lah kan gitu ya. Kita lihat dulu kan gitu ya. Inflasi rate kita tuh berapa kan itu. Kalau kita masih dalam skala begini berarti masih masuk kayak itu, enggak ada masalah kan itu ya. Kita lihat ini kan habis masa panen ya, misalnya seperti itu. Ya, jadi ada panen tembakau dan lain sebagainya, panen raya kayak gitu kan ya, itu kan harga-harga akhirnya menjadi turun kan gitu ya. Nah, jadi kita sebagai pengambil keputusan di tingkat strategik kita justru analisa ini penting ya. Yang namanya ekonomik ya, sosial, kultural ya, global, teknologi, demografik ini juga penting ya. Demografik itu kan seperti kependudukan ya. Nah, kalau kita sih mungkin nggak begitu
masalah. Kita akan menikmati bonus demografi kan itu ya. Nah, tapi ingat bahwa ada berita, dengar enggak? Pengangguran kita ini 1000 kali lipat loh. 1000% maksudnya, 1000%. Wah, ini kan ngeri ya. Coba lihat tuh di Jakarta itu tingkat pengangguran ya, PHK, pemutusan tenaga kerja. Ini kan wah, ini artinya apa ini kan gitu ya. Sementara Gen Z kan gitu. Ya ini kan kayaknya generasi yang wah gitu, angel itu orang-orang kayak gini, memperkerjakan orang kayak gini. Ini juga penting kan gitu ya. Maka sekarang orang nggak cari pekerja tapi talent. Nah, itu sekarang udah berpindah juga kan itu. Ya ini kan harus diantisipasi. Jadi ekonomi itu kita harus lihat nih. Jadi ini deflasi ya, kemudian inflation ya, deflasi, inflasi, suku bunga, ya, nilai tukar. Ini kan penting banget ini ya. Nah, kalau Anda yang bersentuhan ini kan sensitif ya, misalnya dengan nilai tukar ya. Wah, ini kan penting ya. Sementara kalau di tingkat operasional mungkin nggak begitu kan, tapi di tingkat apalagi kalau kita misalnya mau investasi, lihat itu ya. Maka ini kapan kita harus menunda investasi kan gitu, kita harus menunda bangun pabrik dan lain sebagainya, itu kan tergantung daripada ekonomi kita ini seperti apa.